Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan pengecekan komponen kontrol untuk mengendalikan motor listrik. Apakah komponen tersebut masih berada pada posisi siap pakai atau kondisi bagus, atau sudah tidak layak pakai atau rusak. Nah, di sini ada beberapa komponen sebagai contoh untuk menguji pengecekannya. Nah, yang kita perlukan di sini ada alat ukur multimeter. Nah, dan beberapa komponen listrik. Nah, sebelum kita memulai pengujian, alat komponen multimeter ini kita posisikan pada posisi ohm. Nah, kemudian kita melakukan pengujian pertama terhadap push button misalkan. Oke, push button. Nah, pada push button di sini push button terdiri dari NC dan NO. Nah, kita akan mengecek terlebih dahulu untuk mengetahui yang mana sih NC, yang mana sih NO. Sudah dijelaskan seperti video kemarin, NC berarti dia pada posisi sebelum ditekan, maka dia adalah terhubung. Coba kita cek. Nah, ini kondisi normal ketika belum ditekan, ini terhubung. Lihat pada multinya ya, terhubung. Kemudian kita lepas, kita coba bagian belakangnya, yang belakang. Nah, ini tidak terhubung, berarti untuk sementara ini adalah identifikasinya dia adalah NO. Jadi yang belakang NO, yang depan tadi adalah NC. Pasangannya kiri kanan ya. Nah, kemudian kita cek apakah ini posisinya bagus atau rusak. Silakan Mbak dites, kemudian sambil ditekan. Nah, NC ini ketika ditekan dia akan membuka. Nah, kita lihat multinya tidak bergerak ya, atau dia kembali kepada posisi sebelah kiri. Oke, lepas. Nah, kembali posisi normal. NO-nya setelah ditekan dia akan terhubung. Apakah multi bergerak? Dan multi bergerak ya. Jadi ini posisinya push button dalam posisi bagus ya. Depan tadi NC, belakang NO. Kemudian komponen kedua yang mau kita uji MCB 3 fasa aja. Nah, ini MCB 3 fasa. MCB 3 fasa ketika dia dalam keadaan belum kita on kan, itu antara L1, L2, L3 input dengan bagian outputnya di sini dia adalah tidak terhubung. Coba ditunjukkan, Mbak. Ini tidak terhubung ya, tidak bergerak. Ini cara mengeceknya seperti ini ya. Nah, coba L2-nya lagi, bagian L2. Nah, jadi kesemuanya harus kita cek, bukan hanya L2 dengan L2 saja. Supaya kita ngelihat nih ada yang isolasinya rusak atau terbuka. Oke. Nah, ini dalam posisi normalnya atau posisi dia belum di-on-kan, ini bagus ya. Semua kondisi adalah tidak terhubung. Nah, kemudian begitu MCB 3 fasa kita on kan, maka dia akan terhubung. L1 input dan output. Nah, terhubung, bergerak ya. Tes lagi Mbak. Nah, dia tidak terhubung. Nah, kalau L1 input terhubung dengan bagian L2, berarti itu terjadi konslet. Ada yang bagian isolasi itu ada yang terbuka. Itu tidak bagus untuk dipergunakan. Kemudian L2-nya lagi Mbak, tes. L2. Nah, L2 terhubung ya. Kemudian sama L1 sama L3 dia tidak terhubung. Ya, bagian L3 terhubung, kemudian sama L2 dengan L1 dia tidak terhubung. Oke, berarti MCB dalam kondisi bagus. Kemudian komponen ketiga yang mau kita cek itu ada kontaktor. Mulai kontaktor. Nah, kontaktor kita mulai dari koilnya A1 A2-nya. Coba lihat A1 A2, jarumnya akan bergerak ya. Kalau jarumnya tidak bergerak berarti posisi koilnya itu terputus. Lilitannya ada yang terputus.
Sekali lagi kita lihat. Nah, bergerak ya, berarti koilnya bagus. Nah, kemudian kita uji kontak utamanya. Kontak utama ketika koil belum bekerja. Kontak utama satu ini satu dengan 2. Nah, dia tidak terhubung. Terus 2 dengan 4. Ya, oke. Udah, 2 dengan 4. Ini 2, ini 4. Nah, 2 dengan 4. 2 dengan 4 juga tidak terhubung. Ya. Bagian 3 dengan 4, 5 dengan 6. Sudah ya. Kemudian ketika kontaktor bekerja, maka nanti kontak utama ini akan terhubung. Misalkan dia bekerja kan dia seperti ini, tertarik. Nah, coba kontak utamanya 1 dengan 2. Nah, kita lihat terhubung ya. Kemudian 2 dengan 3 tidak boleh terhubung. Kalau terhubung berarti ada konslet. Ya, situ. Nah, kemudian lagi 2 dengan 6 dengan 5. Oke, tidak terhubung, berarti bagus ya. Kemudian lagi posisi yang L2-nya 3 dengan 4. Dia terhubung. Kita uji lagi dengan yang nomor 1 dan nomor 5. Dia tidak terhubung. Lihat, multimeter tidak bergerak. Ujung sebelah sana lagi ke 5. Nah, dia tidak bergerak juga. Bagus ya. 1 2 bagus, 1 2 bagus, 3 4 bagus. Sekarang 5 6 lagi. Coba 5 6-nya. Nah, 5 6 dia terhubung ketika kontaktor bekerja. Kemudian apakah 6 terhubung dengan 3? Tidak ya. Terhubung dengan 1? Tidak ya, berarti ini bagus. Nah, kemudian kita di sini juga punya kontak NC dan NO. Silakan dites yang mana NC, yang mana NO. Kalau NC berarti dalam posisi normal, dia itu terhubung. Silang ini. Jangan silang ini. Nah itu NC-nya ya. Ini NC dalam posisi normal. Setelah dia bekerja dia akan membuka. Nah, coba lihat multimeter kembali ke sebelah kiri. Oke, berarti itu NC. Sebelahnya lagi. Nah, tidak terhubung berarti ini NO-nya. Berarti ketika kontaktor bekerja dia akan terhubung. Apakah benar? Nah, benar ya. Berarti NC dan NO pada kontaktor ini juga dalam posisi bagus ya pakai. Kemudian ada komponen berikutnya yang bisa kita coba di sini TOR, thermal overload relay, pengaman beban lebih pada motor listrik. Kita bisa di sini mengecek mana NC dan NO-nya. Berarti NC dan NO. NC ketika belum trip, kontaktor TOR belum trip, berarti NC itu terhubung. Ini NC-nya. Coba NC-nya di tes. Itu NO ya. Nah, itu NO. Sebelahnya lagi terhubung apa tidak? Nah, berarti bagian yang sebelah sini ini bergerak, itu adalah NC, dan bagian sebelah sini adalah NO-nya. Seandainya misalkan tulisan di sini dia hilang, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan multimeter. Kemudian misalkan terjadi trip pada TOR, tes pennya ya, kita coba. Misalkan terjadi trip di metal, di dalam itu kepanasan dia, maka dia akan terjadi trip. Nah, oke. Dengan cara menggeser sampai kita mentesnya, cara kita geser sampai keluar tulisan T. Udah pas. Oke, kita tes lagi kontaknya tadi. Berarti si NC tadi, silahkan dites Mbak NC-nya. NC tidak akan membuka. Ini yang bagian sini nanti yang memutus arus. Nah, kita lihat. Nah, dia tidak bergerak. Tadi kan sebelum terjadi trip dia bergerak. Sekarang dia tidak bergerak, berarti dia terputus. Kemudian bagian NO-nya akan menghubung. Nah, akan menghubung ya. Lampu indikator overload akan menyala. Seperti ini cara ngetesnya ya. Kemudian untuk pengembalikan, setelah misalkan overload diperbaiki, maka kita akan mengembalikan ke posisi reset. Kalau sebelum direset dia maka rangkaian akan terputus terus dengan arus. Kita reset dengan cara menekan tombol biru. Oke, sudah. Dan di sini ada bagian buka. Ini nggak usah dibuka ini. Ini bagian untuk setting arusnya ya. Nah, udah. Kemudian
komponen berikutnya lagi yang mau kita coba, apalagi yang belum, yang ya emergency stop. Bisa emergency stop sama ya, ini terdiri dari NC dan NO, sama seperti tombol push button tadi. Cara ngetesnya, dia pasangannya kiri kanan. Ayo Mbak, kiri kanan sebelum ditekan, jangan ditekan dulu dalam posisi normalnya, dites dulu langsung. Itu ditekan, sebelum posisi ditekan ininya dites Mbak. Nah itu yang mana NC-nya? NC-nya itu enggak? Gerak enggak? Nah itu yang depan berarti NC, belakang gerak enggak? Belakang tidak gerak ya, berarti itu adalah NO-nya. Sekarang kita tekan, misalkan emergency stop, terjadi keadaan darurat, maka ditekanlah emergency stop. Nah kondisinya NC tadi yang akan memutus. Coba lihat, dia tidak bergerak NC-nya, NO-nya dia akan menjadi terhubung. Terhubung enggak? Kalau tidak terhubung berarti bagian NO-nya rusak. Nah NO-nya terhubung. Nah itu nanti yang biasanya dihubungkan dengan lampu indikator. Kemudian ada lagi satu peralatan, nih, ini terakhir. Nih, ini selector switch. Selector switch ini dia bisa memilih dua keadaan. Dia berbagai macam tipe. Yang kita punya ini posisinya, coba tolong diputar. Putar. Nah coba pada bagian tengah itu tidak terhubung. Putar lagi ke kiri. Nah itu terhubung. Ini yang menunjuk, ini yang terhubung. Nah bagian putih ini yang menunjuk, berarti pada bagian sebelah sini yang terhubung. Putar lagi sebelah sananya Mbak. Nah ini berarti kalau kita memilih misalkan kendali sebelah sini, misalkan kita di dalam satu buah box panel ada memiliki dua kendali. Jadi kendali mana yang mau kita aktifkan? Nah kita bisa mempergunakan switch selector di sini. Jadi yang ditunjuk di sini ini yang aktif nih, bagian penandanya. Ini bagian petunjuk, berarti ini yang aktif, berarti ini yang terhubung. Kita balik nih, berarti ini ya yang merah ya, tunjuk ya. Coba merah, benarkah merah ya? Merah. Berarti merah nanti terhubung. Kita lihat pada multinya, nah multinya terhubung. Kemudian coba kita rubah posisinya ke tengah. Ininya diputar aja. Nah coba sekarang yang merahnya dicoba lagi. Oke, nah merahnya tidak terhubung. Begitu pula dengan bagian yang birunya, sama ya. Kalau birunya yang kita pilih berarti biru yang terhubung. Biru apa hijau itu. Nah terhubung. Kemudian kita kembalikan ke tengah atau ke sebelah sana, dia tidak terhubung. Nah itu dia tidak terhubung. Nah kita putar dia pada bagian merah yang ini. Nah coba hijaunya terhubung apa tidak. Dan ternyata dia tidak terhubung. Nah kalau berarti itu terhubung, berarti ini adalah mengalami rusak. Nah demikian cara kita menguji coba atau mengetes komponen kendali pada motor listrik. Bagaimana kita menentukan NC dan NO, dan bagaimana mengetahui komponen tersebut dalam kondisi bagus atau sudah tidak layak pakai. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mbak.